Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Sebelum mulai ke ceritanya, aku mau ngucapin makasih dulu nih untuk kalian yang udah nyempetin waktunya untuk dengerin cerita horor aku malam ini. Dan untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku, salam kenal ya. Selamat datang, aku Winda. Malam ini, seperti biasanya, aku mau lanjutin nyeritain kisah horor yang kemarin malam dengan judul Penunggu Gunung Salak Part 6, yaitu Wika Tewas. Sebelum mulai ke ceritanya, aku mau minta tolong dulu nih ke kalian untuk like video ini, dan jangan lupa di subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya dulu ya, agar kalian gak ketinggalan updatean cerita dari aku, dan agar aku juga makin semangat nontonnya. Dan tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cekidot! Wika tewas. Hari merambat sore. Mereka berenam masih terus berjalan menyisir pandan besar berduri yang seolah tak berujung. Wajah-wajah mereka nampak letih berpeluh keringat. Kecuali Pais yang seolah tak kehabisan tenaga dan terus saja mencabuti pandan besar berduri untuk membuka jalan. Aku lelah. Bisakah kita istirahat sebentar? Amel memegangi lengan Sena. Tungkai kakinya seperti sudah tak bertenaga untuk melanjutkan perjalanan. Aku juga, rasanya lemah sekali. Iren menoleh pada Sena memintanya membujuk Pais. Pacar-pacar kami sudah keletihan. Bisakah kita istirahat sebentar? Sena akhirnya bersuara. Kalau mereka letih, tinggalkan mereka di sini. Kita lanjutkan perjalanan tanpa mereka. Pais kembali mengeluarkan ancaman yang tak main-main. Makhluk di tubuh Pais sepertinya paham. Para gadis tak akan mau ditinggalkan di hutan belantara Salak ini sendirian. Ada begitu banyak makhluk sepertinya yang akan dengan senang hati membawa mereka pergi. Iren dan Wika bergidik ngeri, menggiling cepat ke arah pacar masing-masing dan tak berani merajuk lagi. Tetap berjalan agar mereka tak ditinggalkan di hutan pandan yang sunyi tersebut. Hampir seperempat jam kemudian, mereka baru bisa menarik napas lega. Tak ada lagi pandan yang menghalangi jalan mereka, hanya tanah lapang merah yang bebatuan. Kita sudah melewati pandannya, Pais berkacak pinggang. Satu persatu temannya muncul dari rimbun pandan dan berdiri di belakang Pais, menyapukan pandang ke sekeliling. Kira-kira kita di shelter berapa? Nggak tahu. Yang jelas kita pasti udah jauh dari shelter sebelumnya, Musa menjawab. Dari mana kau tahu? Sena kembali bertanya. Tanah merah berbatu ini, kita tak menemuinya di shelter-shelter sebelumnya. Kontur tanah merah berbatu seperti ini biasanya ada di tepian sungai, Musa menyimpulkan. Kalau benar ini menunjukkan bahwa kita berada dekat sungai, aku mau segera ke sana, aku haus, Iren menukas. Semua mata mengarah ke Pais yang diiyakan anak itu dengan anggukan. Keenamnya kemudian kembali menyisir jalan berbatu di depan mereka, meninggalkan rimbunan pandan berduri yang tadi mereka lintasi. Tak sampai 1 kilometer mereka berjalan, aliran sungai nampak terlihat dari kejauhan. Sungai kecil yang di seberangnya hutan belantara yang menyemak tertutup ilalang. Sama sekali tak terlihat jalan setapak untuk dilewati. Itu dia anak sungainya. Amel menunjuk girang. Ia seperti menemukan oasis di tengah padang pasir setelah sejak tadi menahan haus yang menyiksa kerongkongannya. Diam, Pais menghardik. Wajah garangnya kembali muncul dan menciutkan nyali teman-temannya kembali hingga suasana senyap seperti sedia kala. Sepanjang jalan menuju tepian sungai, tak ada lagi yang berani membuka suara. Hingga tiba di bibir sungai, Amel melirik kekasihnya, begitupun Iren melirik Musa, mengisyaratkan pada kekasih mereka untuk bicara pada Pais. Kami semua sudah kehausan, bisakah kami minum dan beristirahat sebentar di sini? Sena hati-hati bicara. Pais menatap mereka satu persatu seolah menelanjangi dan mencari tipu muslihat yang tengah teman-temannya rencanakan. Namun dari kelopak mata mereka hanya kejujuran yang terlihat. Baiklah, hanya sebentar. Semua menarik napas lega mendengar jawaban Pais. Wika, Amel, Iren, Musa, dan Sena buru-buru menjatuhkan tubuh mereka duduk di tepian sungai dan mengambil air dengan dua telapak tangan untuk diminum.
Baru beberapa teguk air yang dihirup Wika, tiba-tiba sebuah tangan menyentuh bahunya. Wika menoleh, didapatinya wajah Pais yang tersenyum ke arahnya. Maafkan sikapku tadi ya. Sikap anak itu mendadak berubah lembut. Tak ada kegarangan yang terpancar dari raut wajahnya. Melihat itu, Wika seperti menemukan Pais yang dulu ia kenal, dan Wika pun dengan sumringah membalas senyuman kekasihnya. Aku maafkan. Kalau begitu, sekarang maukah kau temaniku? Wika tertegun mendengar ajakan Pais. Ia tampak bingung. Pais minta ditemaninya kemana? Seribu tanya melintas di benaknya. Tapi untuk diutarakan, ia takut menyinggung Pais dan menyulut emosinya kembali. Ayolah, ini kesempatan kita untuk berduaan. Pais membujuk, nadanya setengah memaksa. Amal dan yang lain hanya menyimak, tak berani melihat atau mengomentari. Mereka lebih takut membayangkan reaksi Pais kalau mereka ikutan bicara. Wika terdiam, bimbang untuk memutuskan, memilih mengiyakan atau menolak. Kalau menolak, apa alasan yang bisa diberikannya, dan kalau menerima, ia sendiri tak yakin. Bisakah berduaan setelah apa yang tadi terjadi? Kekerasan yang dilakukan Pais padanya masih membekas, menyisakan trauma padanya. Ia takkan mungkin bisa menikmati kesempatan berdua dengan Pais, sementara bayangan kekerasan yang tadi dialaminya masih membayangi. Aku paling gak suka menunggu. Pais menarik lengannya dan tak membiarkan ia terus berpikir. Wika yang tak berani berkata-kata dengan terpaksa mengikuti kemauan kekasihnya. Berlalu ke seberang sungai menuju rimbun ilalang tinggi-tinggi yang menyemak dan menghilang di baliknya. Amel, Iren, Musa, dan Sena saling berpandang. Iren mengisyaratkan pada Musa, Sena dan Amel yang hendak menumpahkan unek-uneknya untuk tak membuka mulut. Iren lalu mengambil sebatang ranting dan menuliskan sesuatu di atas tanah merah. Pais mengawasi kita. Setelah teman-temannya membaca, ia menghapus dengan tangannya. Amel mengambil ranting di tangan Iren dan ganti menuliskan kalimat di atas tanah merah. Bagaimana mungkin? Iren menghapus tulisan Amel dan mengambil rantingnya kembali. Mungkin karena dia bukan Pais. Semua melongo membacanya. Tak ada lagi yang bertanya. Hanya selintas melihat kerumunan semak di mana Wika dan Pais menghilang. Ada sesal yang merambati batin mereka karena membiarkan Wika pergi. Di rimbunan semak ilalang tinggi-tinggi yang mengelilingi mereka, Pais menjatuhkan tubuhnya untuk duduk, sedangkan Wika masih berdiri tertegun. Pais mendongak ke arahnya, menatap mesra dan meraih jemari tangan Wika. Namun Wika seperti orang bimbang, hanya diam tanpa ekspresi menerima perlakuan manis dari Pais. Duduklah di sampingku, Pais berkata lembut, meluluhkan hati Wika yang semula diliputi ketegangan karena takut diperlakukan kasar lagi. Gadis itu perlahan menuruti kemauan Pais untuk duduk di sampingnya dan mencoba mengusir kekhawatiran yang sedikit merambatinya. Bolehkah aku menciummu? Pais membelai rambut Wika yang panjang terurai dengan penuh kasih. Wika yang begitu mencintai Pais hilang akal. Ia hanyut dalam kedekatan yang coba ditunjukkan Pais. Ia seperti menemukan Paisnya kembali yang sejak pendakian tak ditemuinya. Wika kemudian mengiyakan permintaan Pais dengan sebuah anggukan. Pais mengutas senyum bahagia, seolah benar-benar meresapi kedekatan yang tercipta. Makhluk di tubuh Pais sengaja memancarkan ekspresi seperti itu agar Wika percaya padanya. Dan seperti dugaannya, Wika larut dalam kasih yang ia bangun dengan tipu muslihat. Pais merengkuh leher Wika, mendekat ke arahnya. Sedetik kemudian, Pais menempelkan bibirnya, merapat ke bibir Wika hingga gadis itu kesulitan bernapas. Wika hendak protes, namun belum sempat sepatah kata pun terucap dari bibir Wika, Pais telah lebih dulu menggerakkan tangannya mematahkan leher gadis itu. Wika hanya bisa menjerit tertahan. Setelah itu kepalanya langsung terkulai tak bernyawa. Pais menyeringai puas. Ia mendorong tubuh Wika yang jatuh terkulai di bahunya ke tanah. Setelah itu, Pais beranjak meninggalkan mayat kekasihnya. Kembali ke dekat sungai dan mengamati teman-temannya dari rimbun ilalang yang menyembunyikan tubuhnya. Keempat temannya masih berada di sana, duduk menyelonjorkan kaki untuk bersantai sambil menunggu dirinya dan Wika. Mereka berempat sama sekali tak menyadari bahwa Wika telah dihabisi nyawanya oleh Pais.
Mereka mengira Pais dan Wika benar-benar memanfaatkan waktu untuk berduaan. Pais menyeringai, lalu membalikkan badan, melangkah cepat menyisir hutan dan memunguti ranting yang ditemuinya, lalu kembali ke tempat ia menghabisi Wika. Ia menyusun ranting dan mengeluarkan korek api dari sakunya untuk membakar ranting yang dikumpulkannya. Beberapa kali api mati, tapi Pais terus mencoba. Setelah tak juga berhasil, ia memotong ujung ilalang yang terkena matahari dan mengumpulkan daun kering. Numpuknya jadi satu di atas ranting dan kembali mencoba menyalakannya. Kali ini berhasil, api unggun yang dibuatnya menyala. Pais menyeringai dan kembali bekerja, menajamkan ujung ranting yang tersisa dengan pisau belati yang dibawanya. Setelah selesai, ia menghampiri tubuh Wika, berjongkok di hadapannya dan mulai memotong tiap bagian dari tubuh Wika tanpa sedikit pun merasa bersalah, tanpa sedikit pun merasa kasihan. Ia menjadikan tubuh Wika beberapa potongan kecil dan menancapkan pada ujung ranting yang telah ditajamkan, lalu meletakkannya di atas api unggun untuk dipanggang. Sementara di tepian sungai, keempat temannya mulai gelisah menunggu, menerka-nerka apa yang sedang dilakukan Pais dan Wika hingga tak kunjung-kunjung muncul. Sudah lumayan lama mereka pergi. Sena membuka suara. Ia mulai bosan menghabiskan waktu di tepian sungai, ingin segera mengakhiri pendakian yang penuh keterpaksaan ini. Iya, gimana mau disusul? Musa melirik rekan yang lain. Terserah, tapi udah sore gini sih, mending susul. Gue nggak mau nginep di hutan ini. Amel bergidik membayangkan. Ia mendongak ke atas, melihat matahari yang sudah tak lagi berada di atas kepala. Yang lain pun mengikuti arah pandangan Amel, tapi keempatnya sama sekali tak menyadari asap tipis yang membumbung dari rimbunan di seberang sungai. Gak ngeri Pais marah, Iren ragu. Ia yang paham benar siapa yang mendiami tubuh Pais sekarang tak yakin dengan usul mereka. Takut Pais yang tengah berduaan dengan Wika terganggu. Amel, Musa, dan Sena terdiam mendengarkan pertanyaan Iren. Sibuk dengan pikiran masing-masing yang tengah menebak-nebak apa reaksi Pais nanti. Kayaknya Pais nggak bakal marah, dia kan yang mau sampai atas cepat-cepat. Musa menepis kekhawatiran Iren. Yang lain memikirkan kata-kata Musa yang dianggap masuk akal. Sejak dari awal memang Pais yang berambisi untuk sampai di puncak. Teman-temannya lalu mengangguk-angguk membenarkan ucapan Musa. Keempatnya lalu beranjak, menyeberangi sungai yang cetek dengan saling berpegangan agar tak terpleset jatuh ke air. Di rimbunan semak, api unggun mulai padam, menyisakan asap tipis yang tak lagi membumbung tinggi. Di hadapan api unggun, Pais terlihat santai menikmati potongan tubuh Wika yang telah selesai dipanggangnya sejak tadi, hingga beberapa potong lagi bagian tubuh yang belum disantapnya. Sisanya telah masuk ke perutnya. Di mana mereka? Sena bergumam pelan, menyibak ilalang tinggi-tinggi yang tumbuh di sekitar hutan. Iren dan Amel yang sejak tadi membuntuti dari belakang mengendus sesuatu. Mereka menautkan alis dan menajamkan penciuman. Shh, bau daging panggang. Iren menyikut Amel. Amel mengangguk mengiyakan ucapan Iren. Kalian mencium bau daging panggang tidak? Sena dan Musa menajamkan penciuman lalu mengangguk. Sadar keempatnya mencari asal bau daging panggang tersebut. Bau daging yang membuat perut mereka kembali terasa lapar dan ingin lekas menyantap daging panggang yang tersaji. Sama sekali mereka tak berpikir daging apa yang sekarang tengah dipanggang seseorang. Mereka hanya terus mengendus bau tersebut. Bau bakaran yang semakin menyengat hidung dan menghentikan langkah mereka di ujung rimbunan ilalang yang menyemak. Sena dan Musa pelan menyibak ilalang di hadapan mereka, melongok ke depan dan mendapati punggung Pais tengah duduk memangsa sesuatu. Tangan manusia. Dan di dekat Pais duduk, seonggok kepala yang begitu mereka kenal tergeletak dengan mata terbuka lebar. Iren dan Amel hampir menjerit histeris melihatnya. Kalau saja Sena dan Musa tak keburu membekap mulut pacar masing-masing dan menariknya menjauh. Jangan berteriak, kita harus segera pergi dari sini. Sambil melangkah cepat ke arah sungai, Musa berbisik mengingatkan. Iren dan Amel hanya bisa mengangguk berulang kali dan menggigil ngeri mengingat apa yang tadi mereka lihat.
Wika, teman mereka, telah menjadi mayat dan pelakunya Pais, yang juga sahabat mereka. Iren dan Amel tak kuasa menahan air mata yang jatuh di pelupuk mata, membayangkan bagaimana wajah Wika terakhir kali yang ragu untuk mengiyakan ajakan Pais. Tak disangka kesediaan gadis itu menerima ajakan Pais untuk berduaan harus ditebus dengan nyawa. Dia benar-benar sudah bukan manusia lagi, Sena menggumam. Yang lain mengiyakan dengan anggukan. Mereka berempat dengan sisa-sisa tenaga yang ada berjalan cepat menyisir tepian sungai. Kita kemana? Amel terus diselubungi rasa takut kalau sebentar lagi Pais akan menyusul. Dadanya bergumuruh keras, tak mampu menahan debar jantung yang mengisyaratkan ketakutan yang membuncah. Ke puncak, sudah tak ada waktu lagi untuk kembali turun. Semoga di puncak akan ada banyak pendaki yang bisa membantu menyelamatkan kita. Musa menjawab cepat. Otaknya sigap berpikir di tengah situasi yang tak memungkinkan mereka untuk sedikit berleha-leha. Amel, Iren, dan Sena mengangguk saran Musa dan tak lagi peduli dengan jalanan yang mereka harus lalui. Jalan berbatu yang keras dan tajam hingga membuat kaki mereka yang hanya mengenakan sandal jepit terluka. Namun tak dirasakan karena perasaan takut menjadi korban Pais mengalahkan rasa sakit akibat luka tersebut. Di balik ilalang, Pais telah selesai menyantap hidangannya. Onggokan tulang berulang yang tersisa dibiarkan tercecer di hadapannya. Ia menyapu tangannya agar bersih sambil menyungging senyum penuh arti. Pelan, kepalanya sedikit bergeser ke kanan seolah ia mendengar langkah kaki teman-temannya yang menjauh pergi. Tangannya lalu terulur pada onggokan kepala Wika yang ada di samping kakinya. Direngkuh rambutnya dan sedetik kemudian, ia lemparkan tinggi-tinggi ke arah belakang. Batok kepala Wika melesat terbang sejauh-jauhnya dan terjatuh di hadapan Sena, Musa, Amel, dan Iren yang tengah berlari. Seketika langkah kaki mereka terhenti memperhatikan benda yang jatuh. Ah! Imel dan Iren menjerit sekuat tenaga melihat apa yang barusan terjatuh. Jantung mereka serasa hampir copot menyaksikan pemandangan di hadapannya. Sena dan Musa melongo kaget. Tak menyangka setelah beberapa kilometer mereka berlari, Pais masih bisa meneror dengan rasa takut yang semakin bertubi-tubi. Pais tahu kalau kita kabur. Ayo cepat pergi dari sini. Sena menarik tangan pacarnya, begitupun Musa yang menarik tangan Iren. Pais beranjak dari duduknya, menyibak ilalang dan berjalan beberapa langkah. Lalu kepalanya tertunduk memperhatikan jejak kaki teman-temannya yang membekas di tanah basah. Mereka tak bisa lari dariku. Pais melangkah cepat mengikuti jejak kaki yang menuntunnya. Sementara teman-temannya semakin kencang berlari menghindari dari kejaran Pais yang mereka kira sudah semakin dekat. Mereka terus berlari mengikuti arus sungai yang semakin lama semakin menyempit, dan akhirnya hanya berupa rembesan yang jatuh ke sini jurang. Di sisi sebelah kiri jurang hanya ada jalan setapak yang mampu dilintasi satu orang. Aku tak berani. Amel ngeri melihat sisi jurang yang terjal. Ia menghentikan langkah dan terpaku di muka jalan setapak. Iren dan Musa saling pandang, gamang untuk meninggalkannya. Kau bisa dihabisi Pais kalau tetap di sini. Sena menarik pergelangan tangan kekasihnya. Amel berusaha melepaskan, tapi pegangan Sena lebih kuat. Amel yang kokoh pada pendiriannya menahan kakinya agar tak bergeser. Jangan keras kepala, Sena menghardik. Mendengar bentakan pacarnya, Amel hanya bisa menangis. Dilanda kalut karena takut nyawanya dihabisi Pais atau mati ke jurang karena tergelincir di jalan setapak. Sore semakin merambat malam. Angin gunung mulai berhembus kencang. Bau belerang tercium oleh mereka. Shh, kita sudah dekat, Mel. Iren mencoba menenangkan. Amel menghentikan tangisnya, sesegukan melihat ke arah Iren. Dekat dengan apa? Terbata ia bertanya ingin tahu. Bau belerang ini menandakan kalau kita sudah dekat ke shelter 5, Iren memberitahu. Benar juga, pemilik warung kan sempat bilang kita akan bertemu simpangan sebelum sampai shelter 5. Satu ke Kawah Ratu, satu lagi jalan menuju shelter 5. Musa menyambung. Kita akan segera sampai di puncak Gunung Salak dan bertemu pendaki lainnya kalau berhasil melewati jalan ini. Sena mencoba mengunggah keberanian Amel. Amel tercenung. Ia ingin selamat. Dan modalnya hanya satu. Keberanian untuk mengatasi aral di depannya agar tak tertangkap basah oleh Pais. Aku mau melewati jalan setapak itu, tapi jangan lepaskan tanganku.
Amel akhirnya punya nyali untuk melintas. Tidak akan, Sena menggenggam tangan kekasihnya erat-erat. Musa kemudian melintas lebih dulu sambil memegangi tangan Iren. Diikuti Amel di belakang mereka dan Musa yang paling akhir. Berempat mereka mencoba berjuang melintasi jalan setapak yang terjal dan curam untuk sampai di simpangan yang dituju. Nah, oke guys, cerita Penunggu Gunung Salak part 6 selesai sampai di situ. Nantikan part selanjutnya yaitu part 7 dengan judul Tersesat di Kawah Ratu. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya ya. Kalian jangan kemana-mana dulu. Dan untuk kalian yang suka dengerin cerita horor nih, jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subscribe ya. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya juga, agar kalian gak ketinggalan updatean cerita dari aku, dan agar aku makin semangat juga nontonnya. Oke guys, gitu aja dari aku. See you in the next video. Bye-bye.